Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Amelia Zara Juwaita dengan NPM G1A022075. Saya berasal dari kelas A Prodi Informatika. Di sini saya akan membuat sebuah video yang menjelaskan tentang framework Laravel untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah PBKK. Baiklah, langsung saja ke materinya. Apa sih Laravel itu? Laravel di sini adalah framework pemrograman PHP yang dapat digunakan untuk meningkatkan proses pengembangan dalam sebuah website. Dengan Laravel, website yang dibuat akan lebih dinamis dan juga efisien. Selain itu, framework Laravel juga memiliki fitur bawaan yang cukup lengkap, seperti salah satunya itu adalah fitur autentikasi. Nah, Laravel ini cenderung berpusat pada level dan user. Meskipun framework ini sederhana, framework ini memiliki banyak keuntungan, baik dari segi tampilan maupun penulisan kodenya. Selanjutnya, ada yang namanya arsitektur Laravel. Di sini saya membuat arsitektur Laravel itu ada tiga. Yang pertama itu model, kedua itu view, dan terakhir itu ada controller. Yang pertama itu model. Model di sini menangani data dan logika bisnis aplikasi. Dalam Laravel itu, model biasanya menggunakan Eloquent ORM yang mewakili tabel dalam database dan menawarkan cara yang elegan untuk berinteraksi dengan data. Yang kedua ada view. View di sini adalah komponen yang bertanggung jawab untuk menampilkan data kepada pengguna. Dalam Laravel, template engine blades memungkinkan pengguna logika dalam template dengan sinkronisasi. Yang ketiga ada controller. Controller di sini berfungsi sebagai penghubung antara model dan juga view. Selain itu, controller juga menerima input pengguna, lalu memproses dan kemudian mengembalikan proses tersebut untuk berupa tampilan. Yang selanjutnya ada kelebihan dan juga kekurangan dari Laravel. Adapun kelebihan dari Laravel yaitu yang pertama sangat sederhana untuk pemula, yang kedua proses pengembangannya lebih efisien, yang ketiga alat yang tersedia cocok untuk pemula maupun lanjutan. Yang keempat ada dasar template-nya itu cukup ringan. Yang kelima kodenya cukup teratur. Yang terakhir itu memiliki berbagai fitur yang dapat diakses. Adapun kekurangan dari Laravel, yang pertama, Laravel itu adalah framework yang proses update-nya itu cukup singkat. Artinya, kita perlu melakukan pembaruan versi dalam waktu yang relatif cepat dibandingkan framework lain. Yang kedua itu, waktu eksekusi untuk Laravel itu akan lebih sedikit dibandingkan dengan CI. Yang terakhir adalah ukuran kode yang cukup berat untuk sebuah framework. Selanjutnya itu ada fitur-fitur dari Laravel. Yang pertama itu ada Eloquent ORM, yaitu adalah sistem mapping objek relasional yang kuat dan mudah digunakan untuk Laravel. Eloquent ini memungkinkan pengembang berinteraksi dengan basis data melalui sintaksis yang elegan dan mudah dipahami. Yang kedua ada routing. Di dalam Laravel ini ada routing yang menawarkan sistem yang mudah digunakan dan juga fleksibel, menggunakan metode yang sederhana dan juga mudah dipahami. Yang ketiga ada Blade Templating Engines. Ini merupakan template yang untuk membuat sebuah tampilan yang dinamis dan juga digunakan untuk bisa digunakan kembali untuk sintaksis yang sederhana. Yang keempat ada middleware, yaitu memungkinkan Laravel atau pengembang Laravel nanti untuk memfilter permintaan HTTP untuk aplikasi mereka nantinya. Ini sangat bermanfaat untuk tugas-tugas seperti validasi, input, autentikasi pengguna. Yang kelima ada Artisan CLI. Artisan CLI ini adalah fitur yang menawarkan berbagai perintah bawaan yang membuat pengembang lebih mudah untuk mengembangkannya. Jadi pengembang nanti dapat membuat controller, model, dan juga komponen lain dengan artisan. Yang terakhir ada migrasi dan seeders. Di sini
Migrasi dan seeder kuat untuk mengelola skema basis data. Pengembang dapat dengan mudah membuat, mengubah, dan menghapus tabel, serta mengisi tabel dengan data dummy untuk pengujiannya. Bisa menggunakan data dummy atau menggunakan data real. Baik, selanjutnya itu ada kenapa sih proses bisnis harus fokus pada pengoptimalan kinerja Laravel? Nah, di sini dikarenakan struktur framework Laravel itu dan library atau paket yang saling terkait memungkinkan pengembang membuat banyak fitur dengan sedikit usaha. Setiap programmer yang bekerja untuk proyek klien yang memiliki kemampuan penting untuk memastikan bahwa Laravel berjalan dengan baik. Karena optimasi dan performance adalah dua komponen yang penting untuk menentukan kelancaran sebuah bisnis dalam aplikasi. Laravel banyak digunakan untuk membuat sistem informasi. Jadi, seberapa baik ia bekerja sangat mempengaruhi seberapa lancar sistem aplikasi itu berjalan nantinya. Jadi, sistem manajemen informasi yang membantu lapisan manajemen dalam pengembalian keputusan biasanya harus cepat dan berkinerja tinggi. Selanjutnya, ada tips belajar Laravel yang efektif. Ada 5. Yang pertama itu pelajari konsep HTML, CRUD, PHP, dan open source sebelum memulai kode editor yang tepat. Yang kedua ada gunakan fitur atau bantuan dari Laravel. Yang ketiga itu pelajari arsitektur MVC yang telah saya jelaskan di awal tadi. Yang keempat ada coba membuat proyek sederhana, proyek baru dengan kode-kode sederhana. Yang kelima ada mendapatkan pengalaman bekerja sama dengan proyek tim seperti bootcamp ataupun magang dan lain sebagainya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan untuk framework Laravel. Mungkin kalau ada salah kata atau salah perbuatan, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.